Assalamualaikum anak-anak. Semoga kita tetap semangat dalam menerima setiap pelajaran yang disampaikan dan mudah-mudahan anak-anak bertambah pemahaman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Nah anak-anak, guna menambah pemahaman kita tentang materi berkenaan dengan fikih, untuk itu Bapak akan menyampaikan suatu materi berkenaan tentang hukum halal dan haram. Di dalam ajaran Islam, bahwa halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam, sedangkan haram itu adalah sesuatu yang dilarang menurut syariat Islam. Nah, untuk memahami yang demikian supaya lebih mudah, intinya bahwa halal itu boleh, sedangkan sesuatu yang haram ini adalah dilarang. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang Bapak sampaikan, adakah kita sudah memahami tentang definisi berkenaan tentang halal dan haram? Setelah memahami pengertian tentang halal dan haram, maka baru kita menjawab pertanyaan mengapa ini dibolehkan, mengapa ini dilarang, mengapa ini haram, dan mengapa ini halal dalam pandangan Islam. Jawabannya karena ajaran Islam itu memiliki sumber hukum yang mengatur kepada kedua hukum tersebut. Di antara lain adalah yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah sumber hukum yang kedua, di mana hadis ini sebagai penjelasan dari keterangan sumber utama, yaitu Al-Quran. Dan hal hadis lebih mampu memberikan perincian yang lebih jelas. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ijtihad, di mana ijtihad ini misalnya di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. Jadi secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Di dalam Al-Quran, Allah melarang tentang haramnya sesuatu, misalnya daging babi, misalnya minuman keras, misalnya perjudian, dan sebagainya, di mana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 dan 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi.
Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan. Begitu juga dengan Al-Hadis yang merupakan sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan yang penguat daripada hukum yang pertama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminha lam yashrabaha fil akhirah." Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar yang penuh nikmat di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Baik anak-anak, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan soal yang akan Bapak bagikan kepada anak-anak sekalian sebagai berikut. Baik anak-anak, dari gambar berikut ini, mana yang termasuk dari makanan yang dihalalkan? Ya, benar. Jawabannya adalah daging ayam. Ya, di antara dua dalil berikut, mana pernyataan dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang menunjukkan bahwasanya haramnya daging babi? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Quran, surah Al-Baqarah, ayat 173. Baik anak-anak sekalian, setelah kita memahami berkenaan dengan pengertian definisi tentang halal dan haram, begitu juga kita telah mampu untuk mengetahui berkenaan dengan sumber hukum Islam ataupun dalil-dalil yang menjelaskan tentang halal dan haram tersebut. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin ini materi singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.